Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama menjabarkan ilmunya Gusti Allah, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Mari kita jabarkan bersama tentang judul Wani Ngalah Ketemu Gusti Allah. Wani ngallah ketemu Gusti Allah. Berani tahan ketemu Tuhan. Ya, yang kami pertama bahas surat Ali Imran ayat 102. Mohon bersama-sama, bila mana tulisan kami ada yang salah, ada yang kurang, mohon diluaskan ya. Mohon diluaskan. Karena siapa saja yang sudah mengalami salah satu ini, ya, kalau kami dulu mengatakan i'tikaf, nggak taunya ini hanya nama, intinya adalah hening. Siapa yang sudah pernah mengalami kholwat, itu pasti semua dienolkan, dihapus. Karena syarat kholwat adalah melepas keakuan, melepas kemelekatan. Rasa, ya, rasanya yang suruh dibuang. Rasa pinter nggak boleh, kan harus ngalah sama Gusti Allah tuh, harus ngalah, jangan ngaku pinter. Ya, kalau ngaku pinter ya nggak ketemu Gusti Allah, ngaku kaya nggak ketemu Gusti Allah. Disuruh ngalah, pasrah, itu bukan menyerahkan diri, itu yang dimaksud. Seperti bayi baru lahir, Idul Fitri atau fitrah, kembali ke fitrah. Berarti kalau mengatakan seperti bayi baru lahir, tidak ada rekaman. Bukan cuman rekaman dosa atau rekaman pahala. Semua ilmu yang pernah didapat, yang pernah dipelajari, disuruh dienolkan. Makanya ada analogi kalimat wali sanga, wali 9. Kalau ilmunya sudah tinggi, sudah banyak pengetahuan, kalau umpamanya kaya juga sudah kaya banget, sampai 9, setelah 9 itu 0, disuruh dienolkan. Analogi jam, dari jam 1 sampai jam 12, 0 lagi, dienolkan. Karena orang awalnya kan tidak ada, atau bahasanya mati, diadakan atau dihidupkan, terus dimatikan kembali. Itu sudah ada videonya, sudah sangat banyak sekali. Mohon maaf sekali, bila mana mau bertanya, mohon dilihat dulu video-video yang terdahulu. Ini video yang ke-292, ya, episode tanggal 13, ya, bulan 3 2025. Jadi mohon, ini banyak banget pertanyaan di WA, baru nonton sekali terlihat kan? Baru nonton sekali mau minta judul ini, kami nyekolin lama banget. Saya kirim linknya. Jadi mohon, bila mana mau bertanya, mohon disimak dulu video-video kami yang terdahulu, ya, yang sudah 5 bulan yang lalu, yang 6 bulan yang lalu. Jadi kalimatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Di sini perintahnya ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Gusti Allah. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa di sini kalimatnya hai orang-orang yang beriman? Hampir rata-rata hai orang-orang. Tidak ada hai manusia. Tidak ada. Ya. Ini ayat masuk kategori mutasyabihat. Bagi yang belum kholwat, belum sampai kepada yang disebut mati sakjroning urip, belum sampai yang disebut wusul, liko, laduni, fana, suwung. Ya, kalau melakukan inilah caranya bagaimana? Video kami sudah banyak mohon cara-caranya kholwat. Ya, sudah banyak. Kalau sudah mencapai yang disebut ketemu guru sejati, itu semua ayat di Al-Quran, Al-Quranul Karim itu masuk kategori muhkamat. Ya, kalau orang yang sudah sampai, sudah wusul, itu ayat muhkamat semua. Artinya dijelaskan semua oleh Gusti Allah. Tapi kalau untuk umum yang belum pernah kholwat, yang belum pernah, sudah pernah kholwat tapi belum sampai, sebelum laduni, belum wusul, belum fana, belum suwung, ya, apalagi belum liko, itu ayat masih dibagi dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang gamblang dibaca, gamblang dimaknai, gamblang diartikan maksud tujuan ayat. Itu biasanya artinya lebih mudah. Tapi kalau mutasyabihat itu filosofinya sangat amat luas. Sehingga di sini kalau ada kalimat hai orang-orang yang beriman, kita langsung mawas diri. Kita ini jiwanya orang apa manusia atau insan kamil. Videonya sudah ada tentang orang, manusia, insan kamil, videonya sudah ada ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Gusti Allah dengan benar-benar bertakwa, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna, di sini kalimatnya, kalau di kalimat artinya pada umumnya di Al-Quran, janganlah engkau mati ya, illa kecuali dengan keadaan muslimun. Nah, ini muslimun kalau di Al-Quran artiannya umumnya ini diartikan muslim. Muslimun, muslim, muslimun bahasa Arab. Kalau diartikan muslim, muslim juga bahasa Arab. Kalau diartikan Islam, Islam juga bahasa Arab. Ya. Ini wala tamutunna, ini ada nun bertasdid, ya. Ini berarti ini mati bukan mati jatah usia. Maksudnya bukan cuma mati yang jatah usia. Karena nunnya bertasdid. Ini berarti ada dua. Ya, pahami. Berarti ada mati sakjroning urip. Atau ada yang disebut fana, liko, suwung, apalagi wusul, laduni, ya. Ini yang sudah orang-orang yang sudah menjalani ini, ya. Kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, semedi, meditasi, tafakur, hening. Judulnya hening. Seperti Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi Ahmad yang terkenal Kanjeng Nabi Muhammad, beliau di Gua Hiro, ya, beliau di Gua Hiro. Kalau kalimat umumnya di artian begini,
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah langsung, nggak ada gustinya. Kalau kami, kalau sudah kholwat, kalau kami mengatakan nama, ya mohon maaf dulu. Jadi kami selalu mendahului kata Gusti Allah ya, karena beliau subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kami sebagai hambanya menyampaikan Gusti Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Gusti Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan mati, dan jangan sampai engkau mati kecuali dengan keadaan berserah diri, menyerahkan diri, ngalah. Orang kalau ngalah pasti ketemu Gusti Allah. Kalau ngallah pasti ketemu Gusti Allah. Ngal itu kan ini artinya luas. Ngalah, ngallah itu kan ngalah berarti harus kalah. Kalau kita hamba menghadap Tuhannya ya jangan mentang-mentang, nggak bisa, nggak bakalan ketemu, harus ngalah. Ngallah, orang kalau mau kepada Gusti Allah harus nol, dihapus semua rekaman. Jadi di saat kholwat, di saat semedi, sudah terserah, dipasrahkan. Jadi ini mati di sini, ada mati jatah usia, ada mati semadi, mati sakjroning urip, fana, itu maksudnya. Karena ada nun dua. Ya, ini nanti luas lagi maknanya ya. Janganlah engkau mati kecuali dengan keadaan berserah diri atau menyerahkan diri. Berarti ngalah. Kalau sudah ngalah gimana? Udah gua ngalah dah, pasrah. Kalau ngalah itu kan pasrah, memasrahkan diri, ya. Berserah diri, menyerahkan diri. Orang kalau menyerahkan diri, mohon dibayangkan. Sistem menyerahkan diri itu apa? Segala yang ada dikasih semua. Artinya manusia kalau mau kholwat, rata-rata orang kalau kholwat itu tingkatan jiwanya sudah manusia. Kalau masih orang itu berat. Kalau sudah manusia itu mau kholwat, nanti agar naik ke tingkatan insan kamil. Segala yang tadinya merasa ada ya sudah tidak ada. Minimal begini, kami umpamanya namanya Zamroni, kan dicari nggak ada, yang mana? Kalau nggak ada ya jangan ngerasa ada, karena yang ada hanya Sang Maha Hidup, hanya Gusti Allah Sang Maha Wujud. Kita pasrahkan, karena kan memang rata-rata kalau mau melakukan ini rata-rata takut mati. Nanti keluarga saya gimana, nanti anak saya gimana. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau kita kholwat, kalau memang mau mati ya udah mati. Itu kan bakalnya mati masalahnya. Kita pasrahkan. Kalau belum jatahnya ya nggak mati, dipulangin lagi dengan keadaan setempel insan kamil. Ya, ini berarti illa, kecuali mati dengan keadaan berserah diri. Ya, kalau sudah berserah diri berarti sudah nggak mengaku kuat, ngalah gitu loh. Orang kalau menyerahkan diri itu berarti kan kalah, ngalah ya. Nah, ini kalimatnya berani tahan ketemu Tuhan. Ini prakteknya juga sama. Ini banyak sekali cara kholwat, karena kami dulu pernah di dalam fase ini itu berulang kali ya, sampai kami sendiri kan sudah ada videonya, ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu videonya sudah ada. Pasti kaget orang
Kalau tadinya fase awam ngimpi ketemu Nabi, pasti kaget, pasti disuruh kholwat, disuruh semedi, karena tuntunan beliau umatnya Kanjeng Nabi itu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang namanya Ahmad itu pasti disuruh semedi, tempatnya terserah, yang penting hening. Bukan berarti Nabi Muhammad di Gua Hiro, ya kamu harus di Gua Hiro sana, bukan. Itu Gua Hiro itu hanya nama lagi. Nanti inti dari Gua Hiro itu adanya di dalam diri kita, heningnya, lingkungannya, situasinya terserah, mau di bukit, mau di gunung, mau di goa. Kan banyak di Indonesia juga goa banyak, gunung banyak, bukit banyak, di pinggir laut, di pinggir sungai, kalau enggak ya di kamar. Nah, dengan inti lampu dimatikan, ya pas sudah kholwat lampu dimatikan. Ya, berani tahan ketemu Tuhan lah. Ini kan godaannya, kami sudah sering ucapkan, godaan pertama nyamuk, ya pakai obat anti nyamuk persiapan, karena dulu kami berulang kali rata-rata nyamuk, saya pakai obat nyamuk. Setelah itu godaannya kantuk, pakai obat kantuk. Itu sampai saya memaksakan diri juga, obat kantuk. Setiap mau semedi, ya mau kholwat, nanti ngomong semedi ekstrim lagi ya. Setiap mau kholwat kami beli obat nyamuk anti kantuk. Ya videonya sudah ada. Setelah itu godaannya suara. Ya, suara. Ya videonya sudah ada ya, yang di judul video Arif Billah. Mohon yang begini karena banyak pemirsa Janggiri yang baru. Kalau kelengkapannya ini ada di judul video kholwat meditasi, ada tutorial wusul, itu judul ya, tutorial wusul ada, guru sejati dipulihkan ada, terus video berjudul Arif Billah ada. Ini mohon maaf ini bagi yang sudah nyimak sih, Pak Jam kok diulang-ulang mulu, karena masih banyak yang baru, ini kelihatan banyak yang baru nonton. Maknanya ini barusan kami kirim sampai 6 link ya. Ya mohon. Jadi ini adalah menahan diri. Menahan diri bahasa Arabnya syam. Ya. Apa? Bahasa Arabnya syam. Syam atau saum. Saum, syam atau saum. Jadi kalimat saum itu jangan sampai diartikan hanya satu titik. Saum itu ya puasa. Nanti kalau sudah diartikan puasa, larinya ke nasi dan ke air. Ya. Jadi syam atau saum itu artinya menahan diri. Ini jangan sampai ketukar. Kalau syam, ya, syam diartikan puasa, nanti larinya ke menahan lapar dan haus. Syam jelas artinya menahan, termasuk ini kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semedi, ya, semedi, meditasi, tafakur, hening. Ini sama juga menahan diri. Bagaimana nggak menahan diri, orang sering semutan. Kalau semutan, ini kan kami sering kholwat, terjadinya macam-macam ya dulu ya. Kalau kepengen cepat semutan, tapi mohon jangan dulu latihan dulu, karena ada terapi jantung ya, karena ada suara yang menakutkan di saat kholwat. Itu ada suara menakutkan. Apakah terpejam? Kalau lampunya sudah mati, sudah dimatikan, tidak ada cahaya masuk dari celah-celah lubang angin, itu melek, tapi lebih fokus merem ya.
merem itu nanti banyak sistem ya di video Arif Billah ya, video Arif Billah ya, mohon kelengkapannya. Cahaya yang lembut-lembut banyak, warnanya rupa-rupa, bentuknya rupa-rupa, nanti ada yang bulat, kecil, lancip, ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya sampai cahaya di saat sampai kepada cahaya yang nanti terakhir yang bulat tuh gede-gede banget ya, ini bercincin ini ya, ini bercincin, ini putih nih, ini pinggirnya juga putih, tengahnya putih banget, tidak kayak lorong. Lah sebelum nyampe ke cahaya yang ini, itu prosesnya dikasih suara yang menakutkan, suara apa saja. Nanti setelah itu ada proses, itu untuk terapi jantung ya, nanti sampai kepada wujud yang menakutkan, tergantung rekaman kita. Kalau Indonesia rata-rata rekamannya pocong, kuntilanak, siluman apa saja, karena sering nonton film ini. Di sini rekamannya nanti terjadi. Kalau di luar negeri kan nggak ada pocong, berarti pocong itu hanya rekaman manusia, rekaman ya. Jadi ditakut-takutin terus sih. Kalau takutnya kelewat, deg-degnya kelewat, nggak tahan, ya berhenti dulu, nggak apa-apa, besok lagi. Tapi kadang-kadang penasaran apa ya itu. Terus jangan sampai berapa hari ya, jangan sampai ngomong berapa hari. Kami sendiri itu lama banget dari ngimpi ketemu Kanjeng Nabi tahun 2009 itu sudah dikasih kholwat, sampai saya minta mimpi. Perjalanan kholwat sudah sampai berulang kali, sampai saya nggak yakin karena konsep masih nempel, katanya itu masih nempel, sehingga untuk menerima kejelasan hidup, menerima tentang kehidupan yang sebenarnya adalah kasih sayang ya, kehidupan itu sebenarnya kasih sayang sesama, afalnya Gusti Allah ya, afalnya Gusti Allah, kasih sayang itu afalnya Gusti Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu enggak cuma nama ya, ya nama, ya sifat, ya afal, ya zat, ya wujud ya. Kalau bagi yang sudah musul sudah dijelaskan. Nah, kalau berani nahan, ini nahan kholwat sama kejadian hidup ada sama. Contoh, ada orang dikasih perih terus hidupnya, itu adalah cara Tuhan untuk sampai macam-macam ya, bukan kholwat tapi kehidupan ya. Kita harus peka, ini guru sejati ini peka, ini kalimatnya, innallaha ma'asyabirin. Kalau kita sering dicaci maki, diolok-olok, apalagi dengan ekonomi yang sangat min, bukannya nol, min, itu adalah proses kholwat, tapi secara kehidupan nyata. Karena kholwat pun disuruh dilepaskan keakuan, merasa punya loh, merasa hebat. Orang kalau sudah diolok-olok itu kan, kalau memang merendah diri, ketemu Tuhannya, kalau sabar. Tapi kalau melonjak, ngelawan, diolok-olok ngelawan, nggak bakalan ketemu Tuhannya. Karena jalan menuju Tuhan, kholwat memang sangat berat. Makanya ada yang terjadi yang disebut wali jadab. Ya, wali jadab itu orangnya, ya orang yang menjadi wali jadab udah kami sampaikan di video yang dua hari yang lalu ya. Orangnya nggak masalah, tapi yang menjadi beban ada keluarga. Umpamanya ya, saya kasih contoh, umpamanya Ahmad kholwat memaksakan diri, umpamanya
Ahmad kholwat, memaksakan diri, tapi keakuan tidak mau dilepas. Meteng-teng apa ya? Kepengen ketemu Gusti Allah, maksa, tapi keakuan masih nempel. Ahmad ingin ketemu Gusti Allahnya benar-benar semangat 100%, tidak mau pakai proses lama, memaksakan diri tiap malam sampai pagi, mulai jam 9 malam sampai pagi, berterus. Itu kalau keakuannya belum dilepas, si Ahmad ini akan terkena, atau yang sering terjadi adalah wali jadab. Ya, ini wali jadab adalah sistem kerja otak itu diambil sama Gusti Allah. Ahmadnya sama Gusti Allah itu nggak ada masalah. Yang masalah Ahmad dengan keluarganya. Karena wali jadab itu nggak total, bukan kayak orang gila, bukan ya. Yang mirip tapi bukan orang gila. Tapi dia ucapannya manjur, bukan manjur, ucapannya itu terjadi. Tapi kan kasihan keluarga. Kadang sama keluarga itu ya lupa. Kasihan keluarga. Itu, jadi kami pesan, jangan minta kholwat meditasi ini. Nabi Muhammad berapa kali, berapa tahun itu. Kanjeng Sunan Kalijogo juga berapa tahun, monggo ya. Bagi yang sudah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad pasti dijelaskan berapa kalinya. Ya, bagi yang sudah ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo juga dijelaskan berapa kalinya. Pokoknya nggak mungkin 1 minggu, nggak mungkin 1 bulan pun yang kami rasakan nggak mungkin. Ya, karena ini perjalanan proses. Ya, proses lama. Orang ya kalau sudah pasrah total, yang muslimnya kelas tinggi, pasrah udah mau mati-mati aja. Ya, ininya itu cepet. Kan melepas kemelekatan, melepas keakuan itu yang paling berat. Di sini juga akan harus meyakini ya posisi di sini. Kalau posisi kita mau kholwat itu tadi posisi perjalanan. Umpamanya ini ayat untuk posisi perjalanan ya. Yang Al-Baqarah 153 sama At-Taubah 40. Perjalanan hidup kalau dicaci maki, dihina, dicemooh, selalu innallaha ma'asyabirin. At-Taubah, jangan bersedih, Tuhan bersama kita. Itu buat nenangin batin, karena ini ayat semua ini. Jadi ayat itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Asal kita harus yakin, dihina harus yakin, oh ini ujian dari Gusti Allah. Ini adalah ayat kehidupan orang-orang yang hidupnya sudah perih tentang ekonomi. Ini perjalanan kholwat yang dituntun oleh Gusti Allah. Ya, lewat kehidupan dulu, perih, pedih, diolok-olok, ekonomi susah. Ini harus diyakini. At-Taubah 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Gusti Allah bersama kita. Ini untuk sesungguhnya Gusti Allah bersama orang yang sabar. Untuk menenangkan batin. Ini yakin, ya, yakin. Lah, agar hadisnya itu mengena, ana inggadhoni abdibi, aku mengikuti prasangka hambaku. Ya, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi ibaratnya ini ada kalimat luas, ana inggadhoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Boleh, itu sama. Artinya di saat ini perjalanan hidup, di saat perjalanan hidup pahit, min, terhina,
Ini adalah perjalanan menuju Gusti Allah secara perilaku. Bila mana ayat ini dimainkan, oh selalu ini semuanya Gusti Allah, ini ujian dari Gusti Allah, ujian benar-benar dari Gusti Allah. Kalau kita diolok-olok, jangan lihat casing yang mengolok-olok, tapi lihat bahwa itu ujian dari Gusti Allah lewat si A yang ngolok-olok, lewat si B yang mencemooh. Itu kita yakin, oh itu Gusti Allah yang menggerakkan. Diuji kuat apa enggak. Lah ini ayatnya, anak ingzazoni abdibinya mengena, oh iya dia tahu bahwa yang menguji itu saya lewat si A, lewat si B. Oh dia yang menguji saya lewat ekonomi yang pahit, yang ketir. Ini adalah ayat bila mana ada para pemirsa Jangkrik yang hidupnya pahit, harus selalu ingat Gusti Allah yang menciptakannya. Ana ingdazoni abdibi, karena setelah selesai proses ini pasti dikasih kebahagiaan, itu pasti, yakin. Nah ini proses kholwat pun, meditasi apa, ini kan namanya ditakut-takutin, wujud pocong. Nanti pas udah sampai, kalau ditakut-takutin suara yang kubah, nggak takut, lewat terus, ujian lagi, itu sambil ada cahaya juga, lewat pocong depannya, kuntilanak depannya, wah yang masih lewat lagi. Setelah ketemu cahaya yang melingkar begitu besarnya, bercincin putih, di tengahnya juga putih, tapi putihnya enggak sebersih ini, ibarat lorong. Itu nanti kita kayak ditarik belum di ruang seperti di awan itu loh. Melihat ke bawah, melihat ke atas, kosong, belum, nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa. Di situ kan takut, karena kami sendiri malah, waduh, nanti anak saya gimana, nanti istri saya gimana. Itu kami sempat balik lagi, kaget. Saya duduk dulu waktu itu. Padahal posisi sudah duduk, tapi saya duduk nyender begini. Ada apa ya? Alam apa ya? Timbul penasaran. Wah, sampai nunggu besok. Mau nyambung lagi tapi belum siap, takut. Besok lagi aja. Karena bayangan macam-macam, bayangan pocong, kuntilanak, wah semacam-macam yang di film-film itu nempel semua di sini. Besok lagi disambung lagi, langsung ke sini. Sendirian. Disitulah nanti pas di alam yang di awan itu ya, pokoknya luas, terang juga, nggak ada matahari, tapi nggak gelap seperti terangnya terang rembulan, ya terang padang bulan itu, ya tengok, barulah ada wujud yang sama dengan dirinya, ya wujudnya sama dengan dirinya. Itu yang kami namakan guru sejati. Bisakah diajak ngobrol? Itu kami lama-lama bisa. Tanya jawabnya di sini. Saya bertanya, jawab sendiri. Guru sejati itu hanya memberi mimik cara mengucapkannya. Di sini mengucapkannya, kamu siapa? Ya, kamu siapa? Ah, di sininya langsung nanya lagi, kamu siapa? Nah di sini jawab, lah kamu siapa? Terus bertanya, videonya sudah ada di judul, barangkali ini kurang lengkap, judul video Arif Bila, ya, yang ada judul video Arif Bila, guru sejati dipulihkan, tutorial wusul, kholwat meditasi, pengen punya ilmu laduni, ngimpi ketemu Nabi Muhammad, ya. Jadi anak ingdazoni abdibi itu selalu diterapkan. Jadi di saat kholwat jangan
mendahului, oh susah nemuin Gusti Allah susah, ya nanti Gusti Allah kan ngikutin prasangkanya. Jangan bilang susah, dan juga jangan bilang moga-moga semoga kholwat malam ini saya ketemu. Jangan harus gitu lah. Kalau mau kholwat semoga malam ini ketemu Gusti Allah, lah kata Gusti Allah ya semoga juga. Kamu kok masih ragu sama saya? Tuhan kan maha pasti. Ya, kalau namanya hambanya kepingin ketemu Tuhannya, itu fokus. Tapi ya itu harus menyerahkan diri. Jangan semua rekaman disuruh dihapus. Ya ibaratnya begini, kita lahir, bayi itu kan belum ada rekaman. Disuruh kembali bahasa Arabnya taubat. Nah, luas lagi. Kalau enggak di saat kita tidur itu punya apa? Jadi di saat kholwat kita bayangin di saat bayi enggak punya apa-apa, enggak tahu bayi itu ada di mana. Coba waktu bayi ada di mana? Karena rekaman hidup itu kan mulai dari akil balik atau sholat duha. Sholat duha itu sadar akil balik. Kalau sholat subuh sadar bayi. Itu videonya sudah ada. Sholat fajar sadar, ya sholat kan artinya sadar di saat keluar dari rahim ibu. Itu video tentang itu sudah baru 5 hari yang lalu ya, video yang hakikatnya sholat itu sudah ada. Jadi mohon dengan amat sangat, bila mana mau bertanya, karena pertanyaannya mohon disimak dahulu ya. Kami mau nyekrolin, masa saya mau nyekrolin judul video ini, banyak banget ya. Cukup sekian ya. Yang dimaksud bertahan ketemu Tuhan, bertahan hidup miskin, hidup terhina, ini ayatnya. Ini bertahan ini kan sama juga. Maksudnya perihnya ini sama, orang disuruh melepaskan keakuan. Lah daripada dilepaskan oleh Gusti Allah secara paksa kan perih juga. Maksudnya meditasi kholwat itu adalah agar kita nggak begitu sakit. Nah ini kalau dalam perjalanan hidup itu kan sakit, ekonomi apa sakit. Utang banyak, lama nggak bayar-bayar, sakit. Tapi kalau sabar, pasti ketemu Tuhan. Berarti kan nahan juga di sini, berani tahan ketemu Tuhan. Ini kita selalu berbaik sangka sama Gusti Allah ya, berbaik sangka sama Gusti Allah. Jadi pesan kami bahwa Gusti Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah untuk mengatur bumi, mengolah bumi berkasih sayang ya. Tugasnya berkasih sayang. Cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.